Iya, jadi Hai, kamu lagi ngapain? Oh, aku lagi pilih-pilih makanan nih. Oh, kamu tahu nggak ini jenis barangnya apa? Gak tahu deh ini jenis barang apa. Oh, kalau misalnya kamu nggak tahu, kamu bisa cek channel YouTube di SMA Truk Berita. Nanti bakal ada salah satu guru yang bakal ngejelasin tentang beberapa jenis departemen barang. Oh, gitu. Ya, dan kamu bawa HP nggak? Oh, bawa nih. Ya udah, langsung cek channel YouTube. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali dengan saya Saiful Akbar di kelas 15. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran penataan produk, yang mana di kelas 11 kalian sudah pernah belajar. Oke, di kelas 12 ini kita akan melanjutkan materi yang belum kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai macam-macam produk dan jenis departemen-departemen produk yang ada di supermarket. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Kepada materi pembelajaran yang pertama, di materi pembelajaran pertama, kita akan membahas materi tentang pengelompokan jenis-jenis produk terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada produk konsumsi. Apa itu produk konsumsi? Produk konsumsi artinya produk yang dibeli oleh konsumen akhir, hanya untuk dikonsumsi saja, tidak untuk diperjualbelikan kembali. Oke, produk konsumsi terbagi ke dalam pertama, produk convenient, yaitu produk yang mudah dicari atau produk yang sering dipakai oleh konsumen. Terbagi ke dalam tiga macam lagi. Ada produk primer, sekunder, dan produk tersier. Di mana produk primer itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa? Sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya pakaian, pangan artinya makanan, dan papan kebutuhan untuk rumah perabot. Oke, bisa kalian lihat contoh dari barang convenient. Selanjutnya ada produk belanjaan atau shopping goods, yaitu produk yang perlu dipertimbangkan dan dibandingkan sebelum kita memutuskan untuk membeli barang tersebut. Dibandingkan dalam segi apa? Misalkan dalam segi hal, harga, kualitas, bahan, merek, dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan dulu dibandingkan antara satu jenis barang dengan jenis barang lainnya. Contohnya, ya ini udah contoh dari barang belanjaan. Selanjutnya, pengelompokan jenis produk konsumsi. Ada barang spesial atau specialty goods. Dari namanya saja sudah spesial, berarti barang tersebut memiliki ciri atau karakteristik yang unik dan hanya dapat dibeli di tempat dan oleh orang tertentu pula. Artinya produk yang termasuk ke dalam barang spesial ini tuh hanya bisa dibeli oleh orang tertentu. Sudah pasti barang tersebut mahal dan branded. Contoh dari barang spesial ada ini ya, mobil sport ya, dalam Lamborghini. Selain mobil juga ada bisa berupa tas, jam tangan, ataupun barang bermerek lainnya. Yang terakhir ada barang tak dicari atau unsought goods, yaitu barang yang secara sadar atau tak sadar orang tak berpikir untuk membelinya, tetapi barang tersebut suatu saat pasti akan dibutuhkan. Nah, kita jadi berpikirnya
Buat apa sih kita beli barang tersebut? Apa sih gunanya? Toh kita nggak pakai, tapi jangan salah, suatu saat pasti kita akan membutuhkan barang tersebut. Contoh yang termasuk ke dalam barang tadi cari atau unsogut, yaitu kalian bisa lihat di gambar. Nah, ada batu nisan, ada peti mati, ada alat pemadam kebakaran. Nah, mungkin pada saat ini kita tidak butuh barang tersebut. Pasti suatu saat kita membutuhkan kan barang tersebut. Nah, itu maksudnya dari barang tadi cari atau unsogoods. Oke, pengelompokan jenis barang. Oke, kita ulas ya. Pengelompokan jenis barang. Yang pertama ada tadi barang konsumsi, artinya barang yang hanya untuk dikonsumsi saja, tidak untuk diperjualbelikan kembali. Produk konsumsi terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada barang convenient. Barang convenient terbagi ke dalam 3. Ada barang primer atau pokok, ada barang sekunder, dan ada barang tersier. Selanjutnya ada barang belanjaan. Barang belanjaan artinya barang yang dibeli kemudian dibandingkan dengan berbagai alternatif pilihan lainnya. Setelah barang belanjaan ada barang spesial, yaitu barang yang memiliki ciri atau karakteristik yang unik. Ya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki barang tersebut. Yang terakhir adalah barang tadi cari atau unsogoods, yaitu orang secara sadar atau tidak sadar untuk saat ini tidak berpikir untuk memilikinya atau membelinya, tapi suatu saat pasti kita akan membutuhkan barang tersebut. Oke, itu pengelompokan barang konsumsi. Selain barang konsumsi, ada juga yang disebut dengan barang industri. Apa itu barang industri? Yaitu produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut untuk kepentingan industri, diolah kembali, diproses kemudian dijual. Yang termasuk ke dalam barang industri ada bahan baku atau bahan pokok. Selanjutnya ada produk setengah jadi, perlengkapan operasional, instalasi, peralatan ekstra. Oke, itu barang-barang yang termasuk ke dalam produk industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang, oke, ini ada contoh dari barang industri dulu ya. Nih itu motor yang sedang dirakit. Ya, itu barang setengah jadi berarti. Kemudian, nah ada barang industri ini, industri kerajinan tangan, rotan, bangku ya, kursi. Nah, termasuk barang industri. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis departemen barang yang ada di supermarket. Ya, supermarket adalah salah satu contoh dari pasar modern, di mana pendisplayan atau penataan produknya tidak asal-asalan, artinya dikategorikan berdasarkan departemen barang tersebut. Misalkan di sini yang pertama ada departemen food. Apa itu departemen food? Yaitu departemen barang yang menyediakan produk untuk dikonsumsi. Contohnya ada roti, mie instan, coklat, dan masih banyak produk-produk makanan lainnya. Oke. Nah, ini contoh dari departemen food. Selanjutnya ada departemen non-food. Kebalikan dari departemen food, yaitu departemen yang menyediakan barang yang tidak dapat dimakan atau tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya ada parfum, ada sabun ya, sabun termasuk ke dalam body care ya. Sampo itu untuk rambut berarti hair care, dan pembasmi serangga serta jenis-jenis produk non food lainnya. Kebalikan dari food ya, kalau non food itu. Ya, contohnya ini ya, departemen non food. Selanjutnya, barang di supermarket juga dibagi ke dalam departemen household. Apa itu household? Yaitu departemen yang menyediakan perlengkapan atau peralatan dapur, seperti peralatan masak, barang pecah belah, barang dari plastik, perkakas, dan barang-barang dapur lainnya. Oke, contoh dari departemen household nih ada
spatula, ada pisau, ada panci, ada kompor untuk masak. Dan nah, ini ada contoh barang dari pecah belah ya. Selanjutnya ada departemen stationery. Departemen stationery yaitu departemen yang menyediakan barang untuk keperluan kantor atau alat untuk menulis. Nah, kalau kalian pernah fotokopi ya, fotokopi itu sebagian besar ya pasti menyediakan alat stationery, alat untuk tulis menulis, termasuk di dalamnya itu salah satunya contohnya komputer, printer, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari departemen stationery. Yang kelima ada departemen toys. Itu departemen yang menyediakan barang untuk mainan anak. Mainan anak untuk saat ini terbagi ke dalam dua macam. Ada mainan tradisional dan ada mainan modern. Contoh dari mainan tradisional bisa berupa, kalau zaman dulu mungkin masih ada ya, congklak, karet gelang, ya mainan-mainan tradisional. Sekarang mungkin sudah beralih ke mainan modern, semuanya serba online. Atau bisa juga masih ada PlayStation ya, itu contohnya. Robot-robotan juga termasuk departemen toys tuh, boneka-boneka untuk perempuan ya. Dan yang terakhir ya, ini contoh dari departemen toys. Yang terakhir ada departemen fresh ya. Departemen fresh yaitu departemen yang menyediakan barang yang segar seperti buah-buahan, sayuran, daging, ikan, produk olahan susu, dan produk segar lainnya, termasuk es krim, ikan yang ada di akuarium langsung dibersihkan di tempatnya ya, atau produk-produk frozen itu termasuk ke dalam departemen fresh. Oke, kita ulas ya. Tadi jenis-jenis departemen yang ada di supermarket. Yang pertama ada departemen food, departemen non-food, ya, departemen stationery, departemen toys, dan departemen fresh. Di mana departemen food itu adalah departemen yang menyediakan berbagai jenis makanan yang untuk dikonsumsi. Departemen non-food itu departemen yang menyediakan produk non-makanan yang tidak dapat dikonsumsi. Yang selanjutnya ada departemen household, yaitu departemen yang menyediakan berbagai macam kebutuhan atau perlengkapan dapur. Yang selanjutnya ada departemen toys, itu departemen yang menyediakan mainan untuk anak, bisa berupa mainan tradisional ataupun mainan modern. Yang terakhir, departemen fresh, yaitu departemen yang menyediakan berbagai jenis olahan yang sifatnya segar seperti buah-buahan, sayuran, ikan, daging, produk olahan dari susu, yogurt, keju, dan produk yang dibekukan atau frozen. Oke. Sekian pemaparan materi dari pertemuan kita yang pertama. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk materi selanjutnya saya akan buat di video selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata banyak juga ya barang-barang di supermarket. Iya, banyak. Ya, makanya dari situ kita bisa belajar jenis-jenis barang yang ada di supermarket. Oh, gitu. Ya, yaudah aku mau lanjut belanja dulu ya. Ada barang yang harus dibeli. Oke. Bye.